Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan urapan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi kesaksian, menjadi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Tema hari ini, saudara, mengajar mereka. Yang pertama dikatakan di sini, pagi-pagi benar, Yesus ada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi ketika Yesus sedang mengajar pagi-pagi, saudara, datanglah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ini yang luar biasa. Mereka datang juga pagi-pagi. Ternyata mereka tahu ada Yesus di bait Allah sedang mengajar. Tujuan mereka bukan ikut seperti orang banyak mendengarkan Yesus, tetapi untuk mencobai dia. Ini yang saya mau katakan. Perbedaan tujuan. Kalau orang banyak ingin melihat mujizat, ingin melihat apa yang dilakukan Yesus. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin menjatuhkannya, saudara. Jadi dua tujuan yang beda. Ada orang yang suka dengan Tuhan, ada orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, dan ada orang yang ingin memutarbalikkan firman Tuhan dan ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, saudara. Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita waspada. Karena di tengah dunia ini ada banyak orang yang akan menjatuhkan iman kita, ada banyak orang yang akan memutarbalikkan kebenaran dengan tujuan mempermalukan anak Tuhan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana cara dia mengajar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sekaligus menegur mereka dan membuat mereka malu, saudara. Yang pertama, dikatakan di sini, di Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi mereka membawa satu orang perempuan di tengah-tengah Yesus dan bertanya kepadanya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang itu? Luar biasa, saudara, pertanyaannya. Ini disaksikan oleh orang banyak. Mereka ingin tahu jawaban Yesus. Mereka ingin tahu pendapatnya. Kalau Musa saja bilang, perempuan yang berzina ini, yang kedapatan berbuat zina, harus dilempari dengan batu sampai mati. Jawaban Yesus apa? Apa jawabannya? Ternyata jawabannya luar biasa, saudara. Di Yohanes pasal 8, ayat yang ke-6. Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jawaban yang aneh, jawaban yang hebat. Yesus tidak menjawabnya, saudara, tapi dia membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Alias tidak mau membalas semua pertanyaan mereka. Dia diam. Ini yang saya mau katakan. Apa yang Yesus lakukan ketika ada orang yang ingin menjatuhkannya, ingin memfitnahnya? Dia diam, saudara. Tidak membalas kata-kata mereka. Pelajaran yang indah hari ini, kalau ada orang yang memfitnah kita, kalau ada orang yang menjatuhkan kita, menjelek-jelekan, atau ingin mencelakakan, diam, tidak usah dibalas. Karena orang yang membalas berarti orang itu tidak membiarkan Tuhan membalasnya. Karena firman Tuhan berkata, berikan kesempatan kepada murka Allah. Tugas kita cuma mendoakannya. Diam, jangan bicara kalau Tuhan tidak suruh bicara. Yang kedua, pelajaran yang berharga. Di Yohanes pasal ke-8,
Di ayat yang ketujuh, saudara. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah didesak, setelah dipaksa, akhirnya Yesus bangkit dan dia pun menjawabnya. Ini yang saya mau katakan, saudara. Karena mereka mendesak, Yesus pun menjawab. Dan kata-katanya luar biasa. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan ini. Yesus menegur kemunafikan mereka. Itu artinya Yesus menegur akal bulus mereka. Dia tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Yesus tahu isi hati mereka. Tujuan mereka untuk menjatuhkannya. Dan dibalas dengan kata-kata yang tegas, saudara. Ini saya mau katakan. Kalau Tuhan yang balas, diam semua. Jadi gantian diam. Tadi dia yang diam, sekarang semua orang Farisi, ahli Taurat diam. Karena kata-kata Tuhan menusuk hati mereka. Kata-kata Tuhan menyentuh hati mereka. Dan membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Yesus sekali lagi menegur kemunafikan mereka. Karena ahli-ahli Taurat setiap hari ada di rumah ibadat. Mengapa mereka bisa punya maksud yang jahat seperti itu? Apalagi mempermalukan seorang perempuan. Menghakimi dengan caranya sendiri. Main hakim sendiri, saudara. Yesus tidak ingin anak Tuhan main hakim sendiri. Yesus tidak ingin orang percaya, munafik. Tapi dia ingin semua orang punya rasa kasih, rasa keadilan, dan tidak main hakim sendiri, saudara. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini menjamah hati mereka. Terbukti di Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Setelah ngomong itu, Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah. Dia menunggu apa yang akan terjadi. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Luar biasa, saudara. Satu persatu dari mereka pergi, mulai dari yang tertua. Ini yang saya mau katakan. Orang yang menantang Tuhan, orang yang ingin menjatuhkan Tuhan, orang itu akan malu sendiri. Orang itu akan dipermalukan. Bahkan orang itu akan dihina. Karena apa yang mereka lakukan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri, saudara. Senjata yang dipakai ternyata membunuh mereka sendiri. Jadi pelajaran yang indah hari ini, saudara. Berikan Tuhan untuk membela kita. Biarkan Tuhan membela anaknya. Nah, kalau Tuhan yang bela, musuh dipermalukan. Musuh disingkirkan. Bahkan dikalahkan, saudara. Akibatnya yang kedua, perempuan ini bebas dari semua tuduhan. Ini saya mau katakan, di balik kata-kata Tuhan, ketegasan, pembelaan Tuhan, ada kasih, ada pengampunan. Tuhan mengusir semua orang Farisi ahli Taurat, tapi mengasihi perempuan ini. Bahkan dia bukan hanya membebaskannya, tapi memberi nasihat dan menuntunnya. Dikatakan di sini tuntunan Tuhan kepadanya. Di Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Luar biasa, saudara. Yesus kembali bertanya kepada perempuan ini, di mana mereka yang menghukum engkau? Apa masih ada? Jawabnya, Yohanes pasal 8 ayat ke-11, tidak ada Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan, garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Luar biasa. Karena perempuan ini mengakui Tuhan di hadapannya. Ada Tuhan yang membelanya.
Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang membebaskannya. Dia menjawab, tidak ada Tuhan. Itu artinya, dia percaya kepada Tuhan. Hari itu, matanya terbuka. Hari itu hatinya terbuka. Hari itu dia mengakui bahwa Tuhan yang membebaskannya. Tuhan yang membelanya. Tuhan yang ada di hadapannya. Dan Tuhan yang memberikan dia kesempatan untuk hidup. Kalau enggak, dia sudah mati, saudara. Hari ini, Tuhan akan membela setiap anak Tuhan yang ada dalam aniaya. Ada dalam tekanan. Ada dalam masalah besar. Tuhan akan memberikan jawabannya. Tuhan akan memberikan pertolongannya. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan waktunya. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time, segala sesuatu indah pada waktunya. Perempuan ini mendapatkan waktunya Tuhan, saudara. Dia tahu waktunya tidak banyak. Sebentar lagi dia mati. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya memberikan waktu, memberikan saat yang luar biasa, memberikan kesempatan kedua. Ini saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah memberikan kita kesempatan kedua. Itu kasih yang luar biasa, saudara. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan semua yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Perempuan ini mengakui bahwa Tuhan memberikan dia kesempatan kedua. Luar biasa. Di Yohanes 8, ayat yang ke-11. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Dua hal tuntunan Tuhan kepadanya. Yang pertama, aku pun tidak menghukum engkau. Ini kan luar biasa, saudara. Tuhan tidak menghukum perempuan ini. Padahal jelas-jelas tadi orang Farisi ahli Taurat menyeretnya, menuduhnya berzina, mungkin juga menemukan dia berzina. Tapi bagi Tuhan, perempuan ini perempuan yang luar biasa. Karena dia mau datang dan dia mau mendengarkan suara Tuhan. Dia mau percaya, dia mau memanggil nama Tuhan. Tuhan tahu perempuan ini adalah perempuan yang mau berubah, yang mau bertobat. Ini saya mau katakan, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang berdosa untuk percaya kepadanya, untuk bertobat, dan untuk kembali kepadanya. Perempuan berzina ini contohnya. Di hadapan murid-murid dan di hadapan orang banyak, Yesus katakan dia mengampuni dosanya. Luar biasa, saudara. Hari ini Tuhan mengampuni setiap dosa orang-orang yang datang kepadanya, yang minta pengampunan, yang memanggil namanya. Tuhan memberikan pengampunan yang luar biasa. Tuhan memberikan kasih-Nya. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup. Yang kedua dikatakan di sini, di Yohanes pasal 8, ayat yang ke-11. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus menyuruh dia pergi, kembali ke rumahnya, kembali kepada hidupnya, kembali kepada aktivitasnya, dan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan kita lihat bagaimana perempuan ini menerima apa yang dikatakan Tuhan dan mengikutinya. Inilah orang yang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan melakukannya. Perempuan ini melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Kesaksiannya menghebohkan. Kesaksian yang harusnya mati, sekarang hidup lagi. Harusnya dirajam, sekarang bebas. Bahkan kembali dengan sehat, saudara. Ini saya mau katakan, apa yang Tuhan lakukan menjadi kesaksian. Apa yang Tuhan berikan menjadi kesaksian. Hari ini Tuhan ingin setiap orang bersaksi bagaimana Tuhan sudah menolongnya. Tuhan sudah memberkatinya. Bahkan Tuhan
sudah memberikan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang hebat, kehidupan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pengampunan dosa, hari di mana Tuhan membela anaknya, Tuhan menolong anaknya dengan begitu luar biasa. Tuhan membebaskan mereka, bahkan Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa, kesempatan kedua, kesempatan untuk hidup di dalam Dia, untuk bersaksi dan untuk melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.